Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur. Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras. Bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung. Bahkan hutan digundulinya. Dan di dalam baitnya setiap orang berseru, hormat, Tuhan bersemayam di atas air bah. Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Tuhan kiranya memberi kekuatan kepada umatnya. Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kebaktian Minggu Trinitas ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, damai Tuhan besertamu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Di Minggu Trinitas ini, kita bersama-sama menghayati tema hidup dalam kasih Allah Trinitas. Dan sebagai nas pembuka, marilah kita menyimak sabda Allah sebagaimana yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku,
demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Langit bumi ciptaan-Mu, kami pun anak-anak-Mu. Datanglah dengan kasih-Mu. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Mari kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Engkaulah pencipta, pemelihara dan pembaru hidup kami. Engkau telah mengundang kami untuk tinggal di dalam kasih-Mu. Namun, kepentingan-kepentingan kami kerap menjauhkan kami dari kasih-Mu. Engkau mengajarkan kami untuk saling memberi ruang, namun kami kerap menutup diri dari perbedaan. Engkau mengarahkan kami untuk memelihara persekutuan, namun kata-kata kami justru memecah belah keutuhan. Ampuni kami ya Allah, biarlah kiranya Roh Kudus, Roh-Mu saja yang menuntun kami agar kami dapat tetap setia di dalam kasih-Mu. Kepadamu ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami naikkan doa ini. Amin. Banyak ku lakukan Tuhan,
Roma pasal 8 ayat 14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, anak domba yang kudus. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia, Raja Agung semesta. Mari kita berdoa. Ya Allah, kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami di dalam memahami firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang kami terima, apa yang kami serap dapat mewujud di dalam keseharian kami, menumbuhkan iman kami di dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Allah, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua?
Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab, katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang setia memberlakukannya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, hari ini kita merayakan Minggu Trinitas. Ya, jadi Minggu Trinitas ini adalah jembatan dari masa raya Paskah Pentakosta menuju ke Minggu biasa. Jadi ini adalah akhir sekaligus awal masa yang baru. Nah, bicara tentang Minggu Trinitas, maka mau tidak mau kita harus berbicara tentang Allah Trinitas. Banyak analogi yang dipakai untuk menjelaskan tentang Allah Trinitas. Analogi itu adalah persamaan antara dua hal yang berbeda. Nah, biasanya bentuknya itu bisa berupa kiasan, bisa berupa metafora, bisa berupa perumpamaan atau cerita pembanding. Jadi kalau misalnya saya mengatakan, Gusta itu wajahnya tampan, seperti matahari yang bersinar di pagi hari. Ini kan dua hal yang berbeda. Tetapi ada persamaannya, sama-sama indah, sama-sama tampan. Walaupun kita tidak mungkin mengatakan sejujurnya bahwa tidak seindah itu juga. Untuk menjelaskan sesuatu yang rumit supaya lebih mudah untuk dipahami, kita menggunakan analogi sebagai alat bantu. Termasuk untuk menjelaskan konsep Trinitas. Nah, sebagai alat bantu maka analogi tidak pernah sempurna. Tidak akan pernah bisa menjelaskan sesuatu secara penuh, secara utuh. Tidak akan pernah bisa, karena dia hanya sebagai alat bantu. Tetapi sangat menolong untuk memahami konsep yang rumit dan abstrak. Kayak tadi, ganteng itu kan abstrak, sesuatu yang susah untuk digambarkan. Makanya kita mengandaikan atau kita mencoba menyamakan antara wajah Gusta dengan matahari. Begitu juga ketika kita bicara tentang Trinitas. Suatu kali ada seorang guru sekolah minggu yang hendak menjelaskan tentang Trinitas kepada anak sekolah minggu. Lalu yang dia lakukan adalah dia membawa lilin yang menyala. Dan kemudian dia menjelaskan, ketika adik-adik melihat lilin yang menyala ini, apa yang adik-adik lihat? Ada wujudnya? Ada.
Ada cahayanya? Ada. Ada panasnya? Ada. Tetapi semuanya itu menjadi satu kesatuan, yaitu lilin yang menyala. Kalau tidak ada panasnya berarti dia bukan lilin yang menyala. Kalau tidak ada wujudnya jelas itu bukan lilin yang menyala. Kalau tidak ada panasnya itu bukan lilin yang menyala. Lilin yang menyala ada karena ketiganya itu menjadi satu kesatuan. Contoh lain lagi, analogi yang kerap digunakan adalah kipas angin. Ada 3 baling-baling yang menyatu dan ketika baling-baling itu berputar, maka kita tidak bisa lagi membedakan mana baling-baling 1, baling-baling 2, baling-baling 3. Semuanya menjadi satu. Bekerja bersama, berputar terus. Kita tidak bisa mengatakan bahwa oh ini angin dari baling-baling 1, nggak bisa. Ini angin dari kipas angin. Dari keseluruhan dan kesatuan kipas angin. Begitu juga dengan Allah Trinitas. Kita tidak bisa memisahkan, oh ini kerjanya Allah Bapa, ini kerjanya Sang Anak, ini kerjanya Roh Kudus, tidak bisa. Karena ketika ketiganya bekerja, semua menjadi satu. Itu sebabnya di dalam Alkitab kita juga terkadang dikatakan, ketika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa, kata Yesus. Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Semua menjadi satu kesatuan. Semua menjadi satu keutuhan yang tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Cara memahami Allah Trinitas dengan menggunakan analogi seperti ini sebetulnya sudah dilakukan dari sejak zaman dahulu. Seorang bapak gereja namanya Tertullianus yang hidup pada tahun 155 sampai 230 di daerah Kartago yang sekarang menjadi daerah Tunisia. Dia adalah orang pertama yang menggunakan analogi tentang Allah Trinitas dalam rupa sinar matahari. Matahari, sinar cahaya dan panas digunakan oleh Tertullianus untuk menjelaskan una substantia tres personae. Jadi ini adalah istilah yang di zaman itu dipakai di dalam pengadilan di Roma. Jadi ini istilah yang familiar di zaman itu. Tapi tidak familiar bagi telinga kita. Betul ya? Substansi yang dimaksud oleh Tertullianus di sini tidak sama dengan bahan baku, tidak sama dengan bahan dasar, tidak sama dengan elemen dasar, tetapi lebih kepada hak milik, kuasa. Sedangkan personae atau persona atau pribadi ini tidak sama dengan individu. Kalau individu itu berdiri sendiri. Sementara kalau kita bicara tentang persona, pribadi, itu berarti terikat dengan pribadi yang lainnya. Jadi una substantia tres personae secara sederhana berarti adalah di dalam satu substansi terdapat 3 persona. 3 pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus merupakan satu hakikat kedaulatan Allah. Trinitas memang tidak mudah untuk dipahami, apalagi di logika. Tidak ada satupun manusia yang bisa melogika Allah sepenuhnya dan seutuhnya. Tapi bukan berarti bahwa kita tidak bisa merasakan, menghayati, menyadari keberadaan Allah Trinitas. Justru Allah Trinitas dalam konsep kekristenan ini justru sangat mudah untuk kita rasakan keberadaannya. Sulit dinalar, tetapi kita begitu merasakan kehadirannya. Begitu mudah untuk merasakannya. Alam semesta, termasuk manusia di dalamnya, semua menyadari bahwa dialah Sang Pencipta. Dialah yang memelihara seluruh alam semesta yang kita sapa sebagai Bapa. Dia jugalah yang menjadi sahabat sejati yang mengerti penderitaan ciptaan. Bahkan ikut menanggung penderitaan demi menyelamatkan ciptaan dari dosa. Dialah yang hadir di tengah dunia dalam rupa manusia. Dialah Allah yang bisa disentuh, yang bisa dilihat, yang bisa didengar. Yang sangat konkret perwujudannya. Dialah Yesus Kristus Sang Anak. Dia jugalah yang senantiasa mengarahkan seluruh ciptaan ke dalam harmoni, ke dalam keindahan,
ke dalam kesatuan dan keselarasan, mengingatkan kita sebagai manusia akan kebenaran, menopang manusia ketika melewati lembah kekelaman, ketika harus menghadapi penderitaan. Dia menggerakkan manusia di dalam batin kita. Dialah Roh Kudus. Kita mengenal Allah Trinitas pertama-tama justru bukan melalui doktrin, bukan melalui analogi-analogi, bukan melalui penjelasan-penjelasan filosofis yang rumit, tetapi justru melalui pengalaman sehari-hari. Kita bisa merasakan kehadiran Allah bukan lewat tulisan-tulisan yang berat, tetapi justru melalui keseharian kita, melalui rutinitas kita. Dan kalau kita perhatikan bacaan Injil kita hari ini, percakapan antara Yesus dengan Nikodemus, ini pun menggambarkan adanya cocokan antara nalar dari Nikodemus dengan apa yang dijelaskan oleh Yesus. Ketika Nikodemus berusaha menangkap dengan nalarnya, Yesus tidak hanya sekadar memberikan penjelasan yang logis, tetapi lebih dari itu. Yesus menunjukkan kebesaran kasih Allah yang dapat dirasakan oleh manusia. Jadi sebelum kita menalar, lebih baik mari kita merasakan. Sebelum kita melogika, lebih baik mari kita menyadari dulu. Seperti apa sih kerja Allah di dalam kehidupan kita. Kita mengenal bahkan merasakan keberadaan Allah Trinitas di dalam setiap rutinitas kita. Dari sini justru kita melihat bahwa Allah itu begitu kreatif. Allah secara kreatif membuka diri untuk dikenali dan dirasakan kehadirannya. Dan ini terjadi di sepanjang sejarah semesta. Allah yang mencipta, Allah yang memelihara, Allah yang hadir, Allah yang merawat, Allah yang mengarahkan hati kita. Semua aspek kehidupan, di situ Allah bekerja. Di situ kita merasakan betapa dekatnya kita dengan Allah Trinitas. Dan untuk terus menumbuhkan, maka kita perlu untuk merespons cinta kasih Allah itu. Ibaratnya di sini Allah sudah mengulurkan tangannya, Allah sudah hadir, Allah sudah mengetuk hati kita, maka yang perlu kita lakukan adalah merespons. Kalau Allah sudah membuka diri, mengapa kita menutup diri? Kalau Allah sudah mengulurkan tangan, mengapa kita justru menutup hati kita? Respons yang kita lakukan mewujud melalui kesadaran kita untuk hidup di dalam kasih Allah Trinitas. Kita bisa mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Pengampun, Maha Pemurah, dan sebagainya. Kalau kita mengalami. Kalau kita tidak mengalami, kita tidak mungkin bisa mengatakan, oh Allah itu baik. Oh Allah itu telah menyelamatkanku ketika aku terpuruk. Oh Allah adalah yang menghiburku ketika aku merasa kesepian dan sendirian. Oh Allah yang menopang aku dan mengusap air mataku. Semua itu hanya bisa terungkap kalau kita mengalami kehadiran Allah itu sendiri. Ketika kita mau mengasihi sesama, ketika kita mau mengampuni sesama, ketika kita mencoba untuk merasakan penderitaan sesama kita, ketika kita mau mengusap air mata sesama kita, bukankah di situ kita justru merawat dan menumbuhkan iman kita kepada Allah yang kita lihat dalam diri sesama kita? Jika Allah itu hadir di dalam seluruh ciptaan, jika Allah itu ada di dalam diri setiap manusia, bukankah ketika kita menyapa mereka, kita sedang menyapa Allah? Betapa dekatnya Allah. Bukankah ketika kita bisa menerima keberadaan diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita, bukankah kita sedang menerima hasil ciptaan Allah? Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, Allah yang secara kreatif hadir di dalam seluruh ciptaan. Kini pertanyaan bagi kita, maukah kita untuk juga hadir bagi sesama? Menyapa roh Allah yang tinggal di dalam batin kita dan sesama kita. Kiranya Tuhan senantiasa menolong kita. Amin.
kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengakui iman kita menurut iman rasuli, hendaklah masing-masing mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari berdoa. Ya Allah, kami bersyukur untuk setiap peran serta-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk setiap karya-Mu yang kami rasakan dari hari ke hari. Dari waktu ke waktu. Dari menit ke menit. Bahkan dari detik ke detik. Engkau menjaga hidup kami. Di dalam cinta-Mu, kami merasakan setiap kehidupan mengalir dan memenuhi diri kami. Di tengah rasa syukur kami pada saat ini, ya Allah, kami teringat dengan saudara-saudara kami, mereka yang pada saat ini sedang menghadapi pergumulan hidup, mereka yang pada saat ini sedang merasa kehilangan Engkau, mereka yang pada saat ini sedang merasa jauh dari Engkau. Kiranya Engkau senantiasa menjaga mereka, merawat mereka, dan kiranya Engkau juga memperlengkapi kami, memakai kami untuk dapat menghadirkan cinta kasih-Mu bagi mereka. Biarlah kiranya melalui keberadaan diri kami, saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan ini dapat merasakan kehadiran-Mu. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk orang-orang di sekitar kami, mereka yang pada saat ini sedang merasakan kehilangan, mereka yang pada saat ini sedang mengalami keputusasaan, mereka yang pada saat ini diperhadapkan dengan situasi yang sulit, mereka yang merasa enggan untuk melanjutkan langkah hidup, mereka yang merasa lelah dengan semua kondisi yang ada. Kiranya semangat yang berasal dari-Mu tetap menyala di dalam batin mereka. Kiranya cinta kasih-Mu tetap memercik di dalam batin mereka. Begitu juga kami berdoa, ya Allah, untuk saudara-saudara kami, orang-orang di sekeliling kami, mereka yang pada saat ini sedang berjuang bertahan hidup. Baik bertahan hidup karena sakit penyakit, maupun karena kehilangan semangat hidup. Mereka yang berjuang dengan kecenderungan bunuh diri, mereka yang berjuang dengan kecenderungan untuk melukai diri. Kiranya Engkau terus menyapa mereka, ya Allah, dan kiranya Engkau juga memakai kami untuk dapat menguatkan mereka, untuk dapat menjadi sahabat bagi mereka. Sahabat yang mendengar, sahabat yang ikut merasakan, sahabat yang berjuang bersama untuk keluar dari persoalan hidup.
Kami juga berdoa ya Allah, untuk relasi kami dengan orang-orang di sekeliling kami, dengan sesama anggota keluarga, dengan sesama anggota jemaat, dengan sesama masyarakat, dengan sesama ciptaan. Biarlah kiranya relasi kami dengan apa yang ada di sekeliling kami dapat senantiasa menjadi relasi yang bertumpu kepadamu, relasi yang mencerminkan cinta kasih-Mu, relasi yang berusaha untuk menghadirkan kedamaian-Mu. Ajarlah kami untuk dapat saling terbuka, saling menerima, dan saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah kiranya mata kami tidak hanya tertuju kepada diri kami sendiri, tetapi kepada apa yang ada di sekeliling kami. Biarlah kiranya hati, tangan, dan seluruh tubuh kami tidak hanya berpusat untuk diri kami sendiri, melainkan mampu terulur bagi segala sesuatu yang ada di sekitar kami. Tidak hanya manusia, tetapi juga alam semesta ini. Kami menyerahkan sisa hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu ya Allah. Kiranya Engkau senantiasa memakai kami dan memperlengkapi kami untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan biarlah kiranya hati kami pun terbuka untuk menyambut panggilan-Mu. Di dalam Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saatnya kita akan persiapkan persembahan. Nas dalam persembahan ini, mendasari pengumpulan persembahan ini diambil dari 1 Talafik 12, 16 ayat yang 29, demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan maksudlah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Nyanyian umat KJ 287, 1-3. Persembahan yang kita haturkan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Allah yang penuh kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur akan firman-Mu
yang mengajari kami untuk mengasihi, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu bersyukur demi memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan akan berkat, damai, dan sejahtera yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga kami dapat bersama-sama melaksanakan ibadah pada saat ini. Sebagai ungkapan syukur kami Tuhan, saat ini kami bersama-sama dengan jemaat PKI menghaturkan persembahan yang sudah kami kumpulkan pada saat ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini dapat kami pakai sebagai pelayanan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami. Dari kubur telah Kau bangkit. Kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami di dunia ini dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, kini arahkanlah hatimu kepada dunia. Jadilah sahabat bagi sesama. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Kiranya cinta dan tawa menyinari harimu, menghangatkan hati serta pernaunganmu. Kiranya sahabat setia dan dapat dipercaya ada bersamamu, menemani jalanmu meski arah langkahmu tak menentu. Kiranya damai dan berkat memenuhi duniamu, melingkupinya dengan sukacita yang takkan pernah berlalu. Kiranya kemarau dan penghujan berganti sesuai putaran waktu, memberikan bagimu kemungkinan dan pengalaman yang baru. Kiranya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkati rutinitas dan keseharianmu dengan berjuta peristiwa sederhana dan penuh makna yang terjadi di sekitarmu. Amin.